Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengupas beberapa hal terkait penangkapan Ambrosius Nababan. Saya hubungkan dengan Abu Janda, yang korbannya adalah seorang sahabat aktivis yang konsen kepada pergerakan perjuangan hak asasi manusia, dan beliau mantan anggota komisioner daripada Komisi Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Sebagai awal materi saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih kepada rekan daripada KNPI sebagai lembaga maupun sebagai personal atau ketua KNPI yang begitu sigap menangkap sinyal-sinyal yang membahayakan, provokatif daripada Abu Janda atau Arya Permadi. Yang kedua, saya ucapkan juga terima kasih kepada Kapolri yang begitu sigap juga dalam rangka penegakan hukum terhadap Ambrosius Nababan. Jadi mulai nampak kinerja Polri sejak Kapolri ini. Kapolri sebelumnya pada saat zaman yang sama periode Jokowi nampaknya tidak equal. Banyak sekali pelanggaran yang sudah dibuat oleh beberapa anggota masyarakat yang mengakunya aktivis, juga provokasi, dan sudah nyata dilaporkan. Silakan Bapak Kapolri periksa di data atau file Mabes Polri bahwa banyak laporan yang sudah kita buat. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas kinerja Bapak Kapolri, walaupun ini memang tupoksi Kapolri, tapi tidak apa-apa. Kita ucapkan terima kasih karena terbukti positif. Dihubungkan dengan pokok permasalahan ini, saya selaku penegak hukum dan anggota masyarakat turut melakukan tugas pokok masyarakat dalam peran serta masyarakat. Salah satunya adalah pendapat hukum ini, pendapat yang mewakili masyarakat yang menghendaki ius concitem, hukum berlaku terhadap hukum positif. Jadi yang saya mau sampaikan, pokok materi adalah Abu Janda ini harus ditangkap. Semestinya melebihi cepatnya penangkapan pihak penyidik terhadap Ambrosius Nababan ini. Seharusnya. Karena apa? Ketika Ambrosius ditangkap, ditahan oleh kasus rasis ini yang melanggar undang-undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etis dan undang-undang ITE terkait korban Bung Natalius Pigai, dia malah memperkuat, melakukan lagi dengan kasus yang sama, sehingga sepertinya melecehkan penegakan hukum yang sedang dilaksanakan Kapolri, penyidik. Jadi harus lebih cepat, bahkan ditambah lagi dengan penodaan agama. Saya nggak ngerti, ini orang perlu diselidiki dengan seksama. Ini orang sensitif sekali kata-katanya. Ngaku agamanya Islam, tapi dia nyatakan ini yang terakhir saja lah, bukan yang ke belakang. Islam arogan. Islam itu dari Arab. Dia bandingkan dengan Sunda Wiwitan dan lain-lain, kepercayaan atau agama leluhur. Udah bukan tempatnya. Ini provokasi. Ini misinya nggak jelas ini orang. Dan mohon Bapak Kapolri segeralah tangkap ini Abu Janda. Jangan dilepaskan. Kemarin sudah diperiksa, harusnya langsung ditangkap. Lebih mengkhawatirkan Abu Janda daripada Ambrosius Nababan. Ini sudah berulang Abu Janda ini. Selain dia menyinggung agama, dia singgung juga rasis. Ini Papua ini, saudara-saudara kita, takdirnya menjadi satu kesatuan di bumi Nusantara. Mereka mempunyai ras yang agak berbeda, Melanesia. Ini bisa tersinggung bukan hanya orang-orang Papua, tapi ujung timur semuanya bisa tersinggung. Ini provokasinya parah ini, Abu Janda ini. Bahkan sampai kepada negara-negara asing. Contohnya, suku atau ras Melanesia ini
New Zealand, Papua New Guinea, Hawaii, Aborigin, Australia. Dan ini bagian daripada atau sub daripada Negroid. Ini dunia bisa marah, bukan orang-orang yang berkulit hitam saja. Sudah agama dia sentuh dengan parah. Sekarang ras-ras di muka bumi pun dia singgung. Ini orang ini siapa ini? Nah, mohon Bapak Kapolri, dedikasi Bapak Kapolri dengan gerakan pertama menangkap rasis dengan, menurut pendapat saya, yaitu Undang-Undang ITE dan Undang-Undang penghapusan diskriminasi ras dan etis untuk Abu Janda, sesuai laporan dari sahabat-sahabat KNPI, ormas senior di tanah air ini, yaitu penodaan agama. Jadi 3 undang-undang yang dilanggar, KUHP yang terakhir 156A atau 156 saja. Mohon Kapolri, tolong juga, ada kasus-kasus tadi yang saya kata banyak arsip laporan, lanjutkanlah. Jangan hanya 1-2 kasus ini saja. Apalagi Abu Janda ternyata dilepas, padahal lebih membahayakan dari Ambrosius Nababan. Jejak digitalnya, dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Abu Janda atau Permadi Arya ini itu sudah banyak. Jadi selainnya untuk lebih proporsional dalam artian mandiri, semua tupoksi tolong diperhatikan fungsi daripada Polri, utamanya penyidik Polri. Ini ada beberapa kasus lagi, contohnya Sukmawati, ijazah palsunya. Kalau menurut pasal 78, ini bisa daluarsa, orangnya belum disentuh oleh hukum, artinya hanya dijadikan tersangka tapi buntu. Agar lebih equal dan merujuk rule of law, tolong tentang diri Sukmawati ini. Juga Ade Armando masih berseliweran, masih berseluncur di medsos. Itu Ade Armando sudah jadi tersangka 4 tahun yang lalu. Jadi kalau saya bilang sementara untuk dedikasi Kapolri, terima kasih atas tindakan Kapolri terhadap Ambrosius Nababan ini, hendaknya dilanjutkan kepada Ade Armando, Denny Siregar, Sukmawati. Sukmawati ini temuan daripada KPU tentang ijazah palsunya. Ade Armando sudah tersangka, Denny Siregar dan lain-lain yang nggak perlu saya sebutkan kelompoknya mereka itu. Jadi saya juga agak kecewa. Nah, saya juga terima kasih lagi terakhir kali kepada KNPI bahwa saya jadi berandai-andai. Cobalah dulu apa yang masyarakat laporkan terhadap oknum-oknum ini, Abu Janda, Sukmawati, Ade Armando, Denny Siregar. Andainya rekan sahabat kita dari KNPI yang melaporkan, tentu mereka sudah terseret ini. Tapi nggak ada istilah terlambat. Tolong dipantau, paling tidak atas kasus-kasus yang saya sampaikan pada kebebasan pendapat ini. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Kapolri, kepada rekan KNPI, dan salam hormat kepada Natulus Pigai. Inilah negara Pancasila. Tolong juga berpikiran yang objektif, karena pelapor daripada penghina Bung Pigai salah satunya adalah juga orang Batak. Itulah negara kita, negara Pancasila. Orang Batak nggak suka walaupun yang dihina bukan orang Batak, dan penghinanya terduga pelakunya ternyata orang Batak juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.